SMA Negeri 2 Basung, Kabupaten Agam akan memberikan sosialisasi, yaitu materi tentang penyimbasan pemikiran Ki Hajar Dewantara dan budaya positif. Pada hari ini kita akan menyampaikan beberapa poin-poin penting dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara. Baiklah Bapak Ibu, kita mulai saja. Alur presentasi di sini kita akan memahami apa saja pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kita tahu bahwasanya Ki Hajar Dewantara ini terkenal dengan Bapak Pendidikan, bahkan pernah menjadi Menteri Pendidikan pertama di Indonesia. Jadi pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara ini mungkin kita sebagai guru sudah melakukan dalam keseharian. Namun penegasan di sini lebih kepada bagaimana kita melihat anak itu sebagai suatu modal yang mempunyai karakter dan mempunyai kodrat yang dimilikinya dan keunikan-keunikan yang dimilikinya. Baiklah, Ki Hajar Dewantara itu di sini kita akan membahas tentang dasar-dasarnya tentang budi pekerti, kemudian menuntun, merdeka, kodrat alam dan kodrat zaman, bermain, kemudian pendidikan yang berpihak pada anak, dan pendidikan itu bukanlah tabula rasa. Jadi inilah dasar-dasar alur yang akan kita bahas untuk materi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara di sini menuntun. Artinya kita sebagai guru, sebagai pendidik, tugas kita sebenarnya hanyalah menuntun anak. Menuntun anak kepada tujuan kita nantinya supaya anak ini mencapai keselamatan hidup, kebahagiaannya di sini, karena menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak. Kita tahu bahwasanya anak itu mempunyai kodrat sejak lahir dan mempunyai keunikan yang berbeda. Jadi ada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan bahagia yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Jadi pada dasarnya kita itu memang menuntun, mengarahkan anak-anak ini sesuai kodrat yang dimiliki. Karena kita ini manusia tentu punya keunikan-keunikan masing-masing. Jadi jangan lupa kita menuntun, walaupun kita pikir selama ini kita letih untuk menuntun, jangan bosan untuk menuntun anak arah yang lebih baik. Kemudian yang kedua, kita mengenal kata merdeka. Kenapa Ki Hajar Dewantara ini menggunakan istilah merdeka? Dan kita sekarang pun kurikulum sudah menggaung-gaungkan kata merdeka belajar. Sebenarnya kata merdeka ini sudah terlahir dari sejarah pendidikan Indonesia yang diawali dari zaman Belanda dulu. Karena kita ini sekolah itu memang terbatas, hanya orang-orang yang dekat dengan pemerintahan Hindia Belanda yang mungkin bisa sekolah. Jadi merdeka itu artinya manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak bergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Artinya pendidikan itu adalah membawa kita merdeka dalam berpikir, merdeka dalam bertindak, dan merdeka dalam berkreasi. Jadi kita sebagai guru, konsep merdeka ini mungkin bukan berarti kita bebas berbuat apa-apa semaunya, tapi merdeka kita berpikir, memberikan ide-ide, inovasi. Merdeka. Baiklah, tunggu sebentar. Jadi di sini Bapak Ibu, merdeka di sini maksud pengajaran dan pendidikan berguna untuk beri kehidupan bersama. Ya. Istilahnya memerdekakan manusia. Jadi mungkin selama ini tugas kita belajar kan kadang-kadang hanya sebagai tugas. Namun pada saat sekarang ini merdeka di sini baik kita sebagai guru merdeka, siswa pun juga merdeka. Merdeka dalam hal mengaspirasikan apa yang dia rasakan, apa yang bisa dia lakukan sesuai dengan kodrat tadi. Karena anak
namun kita hanyalah tugasnya menuntun. Kemudian dasar yang ketiga itu yaitu agar anak itu adalah bermain. Bermain di sini artinya apa? Kita tahu bahwasanya dunia anak itu memang identiknya bermain. Makanya kadang-kadang kalau kita melihat banyak dari bermain itu yang muncul pikiran, perasaan, kemauan dan tenaga yang sudah ada pada anak muncul dengan bermain. Jadi bermain di sini bermain yang kita arahkan sesuai dengan materi yang kita miliki nantinya dalam praktek pembelajaran. Kemudian permainan ya banyak kita cari, mungkin inilah tugas kita sebagai guru, mencari inovasi-inovasi, mencari apa yang cocok dengan pembelajaran kita agar pembelajaran kita itu lebih menyenangkan bagi anak. Ya, kalau bahasa Jawanya dulonan, jadi anak-anak ini suka dengan permainan. Jadi agar kita lanjut lagi ya Bapak Ibu. Nah, bermain di sini mungkin banyak permainan ya. Kalau identiknya kadang-kadang kita menganggap ini SD banyak permainan, tapi bagi kita SMA mungkin bisa kita cari yang lebih sesuai dengan umur dan usia permainannya, yang mungkin lebih pemikiran-pemikiran yang kreatif. Nah, kita masuk lagi kepada konsep yang selanjutnya yaitu berpihak pada anak. Pemikiran Ki Hajar Dewantara di sini berpihak pada anak artinya bebas dari segala ikatan. Suci mendekati sang anak bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk menghamba. Dia akan menghamba. Artinya apa? Dengan cinta kasihnya kepada anak, dengan memberikan cinta kasih yang tak terbatas ini yang mungkin maksud dengan menghamba kepada anak. Jadi anak itu ya sesuatu yang sudah ibaratnya kertas yang sudah bertulisan tapi masih sama-sama. Tugas kita hanyalah menyebalkan, bukan kertas putih. Anak itu sudah ada bayang-bayangannya. Kemudian yang sering kita dengar ini budi pekerti. Ki Hajar Dewantara memang tidak lupa-lupa lebih mengutamakan budi pekerti daripada yang lain. Pertama sekali memang budi pekerti dulu, karena budi pekerti itu merupakan adanya karakter, adanya watak, itu bersatunya perpaduan yang harmonis. Ya, budi pekerti, watak dan karakter tiga itu menyatu menjadi paduan yang harmonis. Kemudian antara gerak pikiran, perasaan dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Nah, inilah contoh dari budi pekerti. Lahirlah bentuk-bentuk karya. Ada karya, ada rasa, ya, rasa, karya, karsa. Nah, gitu. Kan itu yang budi. Budi kan memang awalnya terbentuknya kan dari karena kita punya akal dan pikiran, muncullah rasa, karya dan karsa. Nah, inilah hasil-hasil bentuk dari rasa, karya dan karsa tadi yang bisa kita ambil dari pelajaran kita. Mungkin dalam bentuk ini apa? Mungkin bisa kita buat semuanya. Kemudian ya, ini yang kita ibaratkanlah kita sebagai guru ini sebagai petani. Petani itu dia mengolah lahan seperti menanam jagung. Ya, ibaratkanlah jagung itu anak ya, bibit yang akan kita tanam. Kita sebagai petani hanya bisa menyiram, memupuk apa pupuk yang bagus untuk supaya jagung ini banyak buahnya besar-besar. Jadi bibit yang kita tanam itu sama, mungkin bisa jadi beda, tapi kita sebagai guru hanya mampu bagaimana penyiramannya yang bagus, pupuknya yang bagus. Makanya di sini kita katakan tadi seorang petani ini ibarat sebagai guru berusaha untuk anak ini supaya berhasil ya, sesuai dengan harapan orang tuanya dan juga kita sebagai guru. Nah, inilah pesan kunci dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pertama, ini adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan
dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Nah, jadi menuntun selamat dan bahagia itu. Untuk abad kita yang sekarang ini, abad 21, kita mengharapkan anak itu bukan hanya hilang menuntunnya, tapi lebih nanti kolaborasi, kritis, refleksif, komunikasi, kreatif, dan inovatif. Nah, ini abad 21 memang meminta anak ini berkolaborasi, bekerja sama, bagaimana anak ini bisa membangun jiwa-jiwa, karakter-karakter yang nantinya bisa diajak bekerja sama di dunia-dunia bisnis nantinya. Jadi kita minta anak ini mampu, dia kemampuan soft skillnya itu. Jadi tidak hanya dia dalam bidang ilmu satu saja dia mampu, tapi semuanya dia mampu berbicara, berdiskusi, dan lain-lain. Ini artinya kata kunci dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Baiklah Bapak Ibu, ini untuk Ki Hajar Dewantara, ini kira-kira secara keseluruhan kita sudah sampaikan pemikiran Ki Hajar Dewantara ini. Kita lanjut ke budaya positif. Nah, budaya positif, ya. Sebenarnya budaya itu adalah hasil karya kita juga, ya, yang kita lakukan sehari-hari. Tetapi di sini kita bagaimana menumbuhkan budaya positif dalam diri kita dan lingkungan kita dan sekolah kita. Pertama, di sini kita membahas tentang disiplin positif. Di budaya positif itu kita bahas tentang disiplin positif. Kata disiplin positif dan motivasi, di sini maknanya ada kemerdekaan. Disiplin itu artinya kemerdekaan. Diri kita sendiri, ya, kemerdekaan dari kita sendiri mau berbuat apa, kita yang menentukan. Jadi disitulah disiplin itu yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self disiplin, disiplin diri. Jadi disiplin itu sebenarnya disiplin diri, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jika kita tidak cakap melakukan disiplin diri, wajiblah penguasa lain untuk mendisiplinkan diri kita. Jadi kita kadang-kadang sering mengatakan, oh, kenapa kita didisiplinkan disiplin orang? Karena kita tidak mampu mendisiplinkan diri kita. Makanya nggak salah penguasa atau pemimpin kita yang mendisiplinkan kita. Jadi disiplin ini memang dari motivasi diri kita sendiri, baik itu kita sebagai guru maupun kepada siswa. Disiplin positif adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal, jadi motivasi dari dalam. Jadi disiplin ini memang motivasi dari dalam. Nah, dalam budaya positif, dalam kita menciptakan lingkungan pembelajaran yang menyenangkan, yang budaya positif itu yang nyaman, menyenangkan. Jadi ada 3 konsep di sini. Kenapa manusia itu melakukan sesuatu? Tentu ada motivasi. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi 3 ini kita kaitkan kepada siswa pun kita sendiri. Pertama, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang percaya diri, yang mereka percaya. Ini pertama, motivasi yang pertama. Motivasi yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Ada motivasi itu orang melakukannya karena ada penghargaan. Kalau dia melakukan, ada penghargaannya enggak, baru dia melakukan. Dan yang ketiga, untuk menghindari ketidaknyamanan dan atau hukuman. Artinya di sini kita melakukannya supaya kita tidak kena sanksi, supaya kita tidak telat. Misalnya kita masuk ke dalam kelas atau kita mengajar ataupun anak pun begitu, dia hanya sekedar untuk melaksanakan itu agar nyaman. Kalau telat nanti kan nggak nyaman. Jadi datanglah tepat waktu. Jadi ada 3 motivasi untuk menghindari hukuman ini, hanya sekedar untuk menghindari hukuman. Jadi yang ketiga ini yang sangat bagus sekali. Motivasi itu yang nomor 1, ya. Yang nomor 1 ini motivasi yang sangat bagus sekali. Pertama, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Inilah motivasi yang pertama. Nah, kemudian yang untuk budaya positif selanjutnya, di sini ada keyakinan kelas. Nah, pada keyakinan kelas ini kita memberikan suatu kesepakatan dulu, artinya ada semacam motivasi seseorang dari dalam. Jadi keyakinan itu motivasi seseorang dari dalam secara intrinsik.
Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar serangkaian peraturan. Makanya akan lebih bermakna kalau kita melakukan keyakinan kelas daripada peraturan kelas. Karena peraturan kelas itu hanyalah sebentuknya sekedar hanyalah pas saat itu saja, ya. Tidak ada nilai-nilai yang harus dia lakukan secara mendalam. Kemudian kita contohkan di sini penggunaan helm pada saat mengendarai sepeda motor mungkin tujuannya adalah untuk keselamatan. Jadi keselamatan itulah yang menciptakan dengan keyakinan. Jadi kalau kita bikin kesepakatan itu lebih konkret sifatnya, banyak ya. Kalau peraturan sekolah kita kan konkret, jelas. Datang jam 7.30. Kalau keyakinan kelas mungkin kita lebih disiplin, ya kan? Lebih maknanya lebih dalam. Bagaimana kita membentuk keyakinan kelas? Di sini keyakinan kelas bersifat abstrak, jadi tidak konkret. Jadi apa yang kita inginkan, misalnya ingin disiplin, ingin nyaman kelasnya, ingin tertib kelasnya, itu bentuknya lebih abstrak. Kemudian penyataannya itu dibuat dalam bentuk positif, kemudian dilakukan melalui musyawarah, kemudian mungkin nanti perlu ditinjau kembali pada saat tertentu keyakinan itu. Kita sering menggunakan kata hukuman karena hukuman ini lebih sering dalam apapun juga kita langsung hukuman. Sebenarnya hukuman dengan disiplin itu beda, ya. Hukuman dan disiplin. Kalau hukuman identiknya dengan kegagalan, sedangkan disiplin akan identik dengan kesuksesan. Jadi kita mungkin selama ini misalnya anak telah dihukum, karena hukuman itu lebih kepada jangka pendek, sedangkan disiplin atau sanksi atau konsekuensi disiplin itu jangka panjang. Jadi anak kalau hukuman ini korban, murid akan tersakiti, kemudian perilaku agresif meningkat. Kalau salah hukuman nanti mungkin apa pula hubungan sanksinya gini. Jadi lebih bagusnya kalau dalam menerapkan budaya positif kita gunakanlah yang disiplin ini ataupun konsekuensi lah sebenarnya. Jangan hukuman, karena hukuman ini sangat menyakitkan dan tidak nyaman untuk murid. Kemudian ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi dalam pembelajaran kita kadang-kadang anak ini tidak memperhatikan kita belajar. Mungkin salah satunya kebutuhan yang tidak terimanya itu cinta dan kasih sayang. Atau mungkin dia tidur-tiduran, mungkin dia tidak suka dengan cara belajar kita, mungkin dia ingin kebebasan. Jadi kebutuhan ini sebenarnya tergantung kepada bagaimana kita melihat anak tadi. Jadi jangan kita melihat anak malas tidur, mungkin dia tidak nyaman belajar di ruangan, mungkin dibawa keluar, ini bebas. Atau mungkin penguasaan. Di sini mungkin kadang-kadang ada dia ingin lebih menguasai orang lain, ya teman-temannya. Kemudian kesenangan. Mungkin anak-anak ini butuh hiburan, pandai menyanyi, pandai berkreasi segala macam. Ini kebutuhan-kebutuhan pada manusia. Ini 5 posisi kontrol. Ada 5. Sebenarnya di posisi kontrol ini kita sudah melakukan semuanya, ya. Ada sebagai penghukum. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, manajer. Dan yang kelima, sebagai monitor. Pada yang kelima ini, yang paling bagus kita sebagai guru itu adalah sebagai manajer. Sebagai penghukum mungkin kita sering mengatakan kata-kata ini, ya. Karena penghukum sering kita mengatakan patuhi aturan
Jadi kalau kita menggunakan kata-kata yang membuat mereka itu merasa bersalah, ini kadang-kadang bisa membuat buruk terhadap dirinya, rendah dirinya, karena dia gurunya capek, karena dia gurunya merasa merasa bersalah dengan kejadian-kejadian itu. Kemudian sebagai teman, nah ini mungkin kita sering dengan guru teman, dengan anak-anak itu sebagai teman. Ayo, bantulah dan ibu ya. Nah, ini kan kadang-kadang kata-kata kita sebagai teman. Kemudian, ayo ingat tidak bantuan, ayo ingat tidak bantuan ibu selama ini. Atau mungkin ya sudah kali ini tidak apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah, mungkin ada jatuh atau bagaimana. Jadi ini kata-kata yang kita berikan kepada anak sebagai teman. Mungkin kita pernah juga melakukan itu. Namun kelemahannya pada hari ini, kalau seandainya anak kita sebagai guru tidak lagi melakukan, nanti dia berpikiran kepada kita ya sebagai guru ini, oh berarti dia sudah kecewa, ibu nak bikin dengan saya. Ini lagi kelemahannya kalau kita sebagai teman. Nah, kemudian sebagai monitor atau pemantau, nah ini mungkin kata-katanya seperti ini. Peraturan apa ya? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi dan konsekuensinya apa? Nah, ini sebagai pemantau. Lanjut. Di sini manajer. Manajer sini bukan berarti kita mengatur anak, ya, bukan mengatur anak, tapi kita memimpin anak untuk mengatur dirinya. Jadi bukan kita mengatur anak, tapi memimpin anak untuk bagaimana dia mengatur dirinya. Jadi disinilah membuat jadi pribadi mandiri, bertanggung jawab. Nah, jadi inilah yang paling diharapkan fungsi kontrol kita sebagai guru, sebagai manajer. Kemudian fungsinya di sini. Ini budaya kursi kita yang terakhir ya, itu tentang segitiga restitusi. Kalau ini artinya apa? Kita pasti berhadapan dengan banyak persoalan masalah siswa. Nah, pada persoalan mahasiswa ini ada 3 tahapan yang harus kita lakukan, yang dikenal dengan segitiga restitusi. Nah, segitiga tahap yang pertama ya. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka. Jadi proses ini dalam hal anak bermasalah, ya, bagaimana kita menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahannya, untuk menjadi kembali ke lingkungannya, menjadi pribadi yang lebih kuat. Nah, itu. Mungkin dengan mengajarkan murid untuk mencari solusi, mencari solusi untuk masalahnya, atau membantu murid berpikir tentang orang seperti apa mereka ini, mau kemana dia, maunya nanti dia kemana. Kemudian langkah yang ketiga, pertama menstabilkan identitas. Ini yang pertama. Jadi kalau kita menghadapi anak, kita harus 3 tahap menstabilkannya. Menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Inilah segitiga restitusi yang nantinya kalau kita berhadapan dengan anak yang bermasalah, mungkin jangan kita menekankan oh ini salah, oh ini tidak, ini benar, tidak. Artinya kita kembalikan kepribadian anak ke lingkungan yang mereka dengan agar supaya kepribadiannya lebih kuat lagi. Jadi mungkin selama ini kita mungkin ada kesalahan, atau mungkin pernah kita melakukan dalam penanganan kasus anak, kita selalu menggunakan harusnya kita tidak mencari apa yang salah, tapi mencari solusi. Bagaimana? Diajak anak untuk mencari solusi bagaimana seharusnya, atau memberikan keyakinan mau kemana dia nanti, apa cita-citanya, atau kalau dia ada kesalahan, apa yang dia langgar, keyakinan apa yang mereka langgar. Jadi kita ada sepakat dari awal keyakinan apa, dia yang akan menjawab kesalahan dia, bukan kita yang menentukan dia salah atau benar. Dari dia mengakui kesalahannya, maka nanti akan muncul kepribadiannya, tidak merasa dia orang-orang yang bermasalah di sekolah. Jadi ini prostitusi ini adalah bentuk pengembalian karakter anak lebih kuat lagi ke lingkungannya setelah kita bina. Jadi ada 3 tahap ini, ya. Ini ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin digunakan dalam restitusi ini. Jadi mungkin kata-katanya sesuai dengan permasalahan, kita pilih mana kata-kata yang mengenakan bagi anak supaya timbul karakter-karakternya.
Baiklah Bapak Ibu, mungkin ini sedikit kebiasaan kami calon bergerak. Ya, kita cukupkan pada hari ini, dan ini bisa kita mulai dari diri kita dan kelas kita, karena nyaman kalau kita sudah punya keyakinan, nyaman kita, karena itu sudah tahu dia sendiri yang buat keyakinan. Kita ajak berdiskusi, kita tempel, jadikan kesepakatan kelas. Nah, kalau dengan ini dia tahu keyakinan apa yang dia langgar. Kemudian dia tidak ada penghukum dalam amanah, tidak ada hukuman, tapi di sini bagaimana anak itu dia mengakui kesalahannya dan dia tahu kemana arah tujuannya. Itu makanya menstabilkan keyakinan tadi, tahap itu. Namun kita tidak bisa berjalan sendiri kalau keyakinan keras atau budaya ini tidak dikelola bersama-sama. Baiklah Bapak Ibu, inilah sedikit ulasan saya. Kalau ada pertanyaan silakan, saya minta pertanyaan-pertanyaan dari Ibu tentang materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira 401 menekankan pada inovasi. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara mengembangkan dan menggali potensi guru agar dapat mampu berinovasi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.